dan salam sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Rostina Sebayang, kita belajar fisika. Baiklah anak-anak Ibu, kelas 10 IPA ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang rajin-rajin dan baik hati dan tidak sombong dan juga rajin menabung. Kita masuk materi tentang gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Itu gerak yang bekerja sekaligus, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan atau GLB, sedangkan sumbu Y itu gerak GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Dia bekerja sekaligus. Itulah merupakan gerak parabola. Jadi kalau kita lihat ini parabola, inilah bentuknya parabola. Ciri-cirinya dia membentuk sudut. Jadi kalau Ibu gambarkan, ini dia gambarnya. Kalau kita gambar seperti ini itu tadi, ini dia membentuk sudut alfa, di mana sumbu X-nya ini itu merupakan gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Pada sumbu Y-nya itu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Di mana kita ketahui kalau rumus GLB atau gerak lurus beraturan untuk mencari kecepatan itu kan jarak per waktu, atau jarak itu sama dengan V kali T gitu ya. Nah, di sini pada gerak parabola jarak itu diganti X. X sama dengan V kali T gitu. Sedangkan kalau rumus GLBB mencari kecepatan itu V sama dengan Vt sama dengan V0 kurang G kali T. Yang kedua, S-nya itu diganti H. H sama dengan V0 kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, ini nanti kita jabarkan dari mana nanti dapat rumus gerak parabola tersebut ya. Itu berasal dari rumus GLB dan GLBB. Nanti kita turunkan menjadi bagaimana dia ya. Kita lihat kalau pada gerak parabola dikasih kecepatan V0, karena dia membentuk sudut, kita jabarkan, kita uraikan terhadap sumbu X menjadi P0 X. Nah, sumbu X kan ini ya. Ini tadi alfa sudutnya. Sumbu X yang ini. Sisi di samping per garis miring rumus dari cos. Jadi ini pada sumbu X, P0 X-nya menjadi P0 cos alfa. Sedangkan pada sumbu Y-nya, ini dia. Namanya P0 Y. Ini sumbu Y. Ini kan sama panjang dengan di sini. Nah, ini kan adalah sisi di depan sudut. Kan sudutnya alfa ya. Sisi di depan sudut per garis miring namanya sin, rumusnya sin. Jadi ini P0 sin alfa. Sehingga rumus pada sumbu X-nya, pada sumbu X ya, untuk mencari V-nya, kecepatan awalnya itu menjadi V0 X sama dengan V0 cos alfa. Sedangkan untuk mencari posisinya yang ini tadi rumusnya kan X sama dengan V kali T. V-nya tadi ini kan pada kecepatan awal ini dia menjadi V0 cos alfa kali T. Ini mencari posisinya.
posisi atau yang disebut dengan jarak. Ini mencari kecepatannya. Pada sumbu Y, rumusnya tadi kalau pada sumbu Y untuk mencari Vt itu namanya, karena dia kecepatan awal V0, Y sama dengan ini tadi ya, V0 nya itu V0 X nya itu kan jadi V0 sin alfa, V0 sin alfa kurang G kali T. Ini adalah kecepatan awal pada sumbu Y. Lalu untuk mencari jaraknya itu H sama dengan H itulah pada sumbu Y. V0 nya tadi, V0 Y nya itu adalah V0 sin alfa kurang kali T, ada T nya, kali T kurang setengah GT kuadrat. Inilah posisi pada sumbu Y pada saat kecepatan awal. Jadi kalau lebih lebih rapinya, ini dia rumus-rumusnya, kamu harus ingat. Ini gambarnya nanti. Ini gambarnya, ada. Nanti rumusnya yang lebih rapi. Ini tadi rumusnya ya. Nah ini kecepatan pada sumbu Y pada saat V0 ya. Ini posisi pada sumbu Y. Lalu ini resultan vektornya ya. Ini arahnya, menentukan arah. Pada sumbu X nya tadi rumusnya ini ya, ini rumusnya. Ini pada sumbu X kecepatannya ini dia. Pada sumbu Y, pada sumbu posisinya pada sumbu X sama dengan P0 cos alfa kali T. Itu yang kamu hafal rumusnya. Oke, kita ambil contoh soal supaya lebih gampang. Ini soalnya. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan sudut elevasi theta sama dengan 30. Nah, jadi simbol sudut bisa theta, bisa alfa, beta, gamma ya. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan peluru setelah bergerak 2 sekon adalah, berarti ditanya Px dan Py-nya. Oke, kita buat diketahui. Ketahui tadi adalah P0-nya 60, theta-nya 30, G-nya 10. Ditanya adalah Vx dan Vy-nya pada saat T sama dengan 2 sekon. Gunakan rumus yang tadi, yaitu Vx-nya itu tadi rumusnya V0 cos theta. Jadi V0-nya itu 60 kali cos theta, theta-nya 30. 60 kali theta itu kan setengah akar 3 ya. Jadi mencoret 30 akar 3 meter per sekon. Lalu untuk mencari Py-nya, Py tadi rumusnya P0 sin theta kurang G kali T. P0-nya tadi adalah 60 sin 30 kurang 10 kali T-nya tadi 2 ya. Ini jadinya 60 kali sin 30 adalah setengah, kurang kalikan 10 kali 2, 20. Ini jadinya 30 kurang 20, jadi 10. Itulah Py dan Px nya. Jadi kalau kamu perhatikan, pilihannya adalah C. Oke. Untuk lebih mengertinya lagi kamu, Ibu tantang kamu dengan
memberikan satu soal. Ya, satu soal aja. Nanti kamu jawab di komen seperti biasa. Tulis nama dan kelas. Soalnya nih, seorang anak melemparkan batu dengan kecepatan 10 meter per sekon pada arah yang membentuk sudut 37 derajat terhadap tanah, di mana sin 37 adalah 0,6. Ya, berarti kalau dia cos 37 0,8 ya. Tentukanlah kecepatan dan posisi batu setelah 0,5 sekon. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini gambarnya. Oke, sekian dari Ibu. Ya, semangat terus ya belajar fisika supaya kamu pintar dan logikanya terus bertambah. Salam sehat dan salam fisika.